Naura. Hai. Baru pulang sekolah. Iya. Thank you loh udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang, Miss. Sama-sama. Tadi aku pertama kali ketemu aku bilang, aku pikir bakal datang sama mama. Aku datang sendiri. Karena I grew up watching your mom dari sejak Thank you dulu so much. AB3 Asia Bagus, terus akhirnya ya sampai sekarang ketemu sama anaknya. Sekarang juga sudah menjadi gadis Terima remaja kasih penuh dengan banyak, talenta. Mas. Salam buat mama ya nanti Iya, mungkin nonton. Dia gak kenal aku sih, tapi aku suka nonton. Mama tuh tahu. Masa? Mama tuh tahu banget siapa sih yang nggak tahu. Oh serius? Oke, wow, thank you. Tapi it's amazing sih kalau aku bisa ngelihat bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya. Yang I think you're one of my youngest guests Really? in Friends of Mary Riana. Wow. Usianya tahun ini 17 tahun. Iya. Tapi jumlah karyanya itu udah lebih dari 17. Amin. Terima kasih banyak. Bener kan? Nah kalau di Friends of Mary Riana nanti akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi di akhir you can ask me anything. Okay. But just one question. Oke. Yes, oke. Alright. Tadi aku sempat bilang ya, usia kamu 17 tahun Yeah. tahun ini. Tapi dari segi karya yang sudah dihasilkan, penghargaan yang sudah didapatkan itu jauh dari 17 angkanya, banyak banget. Penyanyi iya, penulis juga iya, main film juga iya, musical juga iya. Dari semua hal yang kamu raih sampai hari ini, apa yang sebenarnya paling kamu banggakan? Sebenarnya pencapaian aku itu pastinya aku selalu harapin bisa terus bertingkat. Jadi yang selama ini paling aku banggakan nggak lebih ke arah situ, tapi aku bener-bener ngerasa bangga di saat aku punya orang tua yang supportive banget dari segi karir sama personal life. Oke. How supportive are they dari sejak awal? Bener-bener dari awalnya tuh bukannya nggak supportive sih, tapi karena dulu aku minta nyanyi pas umur 5 tahun sempat gak boleh sama mama sama papa, karena mungkin tanggung jawabnya banyak, and being someone that is well known itu nggak cuma mengenai hater sama fans doang kan. Jadi awalnya sempat dilarang, tapi now that I know what happened, maksudnya kayak kenapa mereka dulu kayak gini, tapi mereka selalu nemenin aku dalam setiap step yang aku lewatin dari aku awal banget berkarir sampai sekarang. Terus mereka selalu usahain yang terbaik kayak gitu-gitu sih. Mendampingi setiap prosesnya ya, dan melalui apa juga yang kamu lalui. Betul. Oke. Emang tadi kamu bilang dari sejak usia 5 tahun itu kamu udah pengen cita-cita jadi penyanyi gitu? Iya, karena mungkin dari dulu kan mama emang juga udah penyanyi. Terus dari aku kecil, apalagi aku anak pertama, jadi pertama kalinya banget mama jadi seorang ibu, itu mama juga masih sibuk nyanyi. Jadi aku tuh selalu dibawa. Jadi I grew up in that environment yang ketemu sama teman-teman mama, terus JR terus ada acara ini itu. Terus papa kan dulu juga manajernya mama. Jadi aku tuh bener-bener yang grew up di environment itu. Jadinya aku pengen banget kayak mama. Plus aku juga emang suka banget musik. Oke. Plus kamu juga punya talenta dan bakat. Amin, terima kasih. Iya kan? Dari sejak usia berapa tuh kayaknya mama udah juga mulai notice bahwa kamu suka dan bisa? Jadi sebenarnya waktu itu pas umur 3 tahun aku emang suka nyanyi. Cuman kan pasti belum bisa baca. Jadi aku ya udah nyanyi-nyanyi. Terus tiba-tiba pada saat aku umur 5 tahun itu mama tuh pergi ke US. Terus balik-balik tiba-tiba aku bisa nyanyiin semua lagunya Sound of Music. Sementara pas mama di US, tapi sebelumnya itu aku gak pernah ngasih lihat itu ke mama. Pas pulang-pulang dia kaget gitu loh, kayak kok kamu bisa hafal gini-gini, kok kamu suka filmnya kayak gini, kenapa taste-nya begini. Itu gitu. kan oldies banget zamannya saya aja itu udah old movie kan. Jadinya pertama kali mama notice tuh di situ. Jadi tahunnya sih karena mama sempet pergi ke US buat sebulan, pas balik-balik dia kayak berubah gitu. Oke. Dan disitulah baru ternyata ada bakat, ada talenta, tapi tetap dijaga ya, karena kan seperti yang tadi kamu juga bilang, mungkin karena 5 tahun kan masih muda banget, jadi mungkin ada beberapa hal-hal yang mungkin orang tua belum ingin kamu terekspos ke dunia itu sejak sedini itu gitu mungkin ya. Oke. Tapi kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, which is gak lama-lama banget sih, masih muda sih ya. Apa yang paling diingat dari masa kecil kamu? Orang kan gak banyak tahu kayak gimana sih aku dulu
kehidupan aku sebelum aku menjadi seorang yang dikenal. Karena kan mereka taunya aku dikenal dari umur yang sangat muda. Jadi mereka kira masa kecil aku tuh ya udah seperti apa yang kelihatan dan seperti apa yang sudah terekspos. Tapi sebenarnya aku ingat dari masa kecil aku pastinya nggak pernah jauh. Aku nggak pernah jauh dari orang tua. Mama papa aku selalu usahain buat liburan sesimpel apapun selalu spend time together. Kita, aku, adik-adik aku sama orang tua aku. Dan yang paling bikin aku seneng, orang itu kan lately lagi seneng banget untuk nge-bring up soal Nora bisa begini karena dia punya uang, karena orang tuanya gini, karena orang tuanya gini. Padahal punya kan privilege. Punya privilege, which is not wrong, cause aku emang aku lahir dari mama gitu kan, dan itu nggak bisa disalahkan juga. Tapi di waktu yang sama, aku tuh dulu tuh sempet ngerasain kok yang kayak ke sekolah lebih memilih buat naik beca. Terus pulang sekolah mama kerja, papa sibuk kerja juga, di rumah sama mbak. Terus maksudnya tuh aku main sama teman-teman komplek. Terus kadang-kadang main ke sawah. Terus visit nenek yang rumahnya di mana gitu-gitu loh. Jadi itu yang selalu aku ingat dan itu yang aku kangenin juga sih. Oke, jadi nggak selalu gedung mewah, lampu sorot, pentas tampil, tapi basically you also have punya masa-masanya bermain, masa-masanya bandel-bandel juga. Iya, dan gak pernah expect. Dan aku tuh selalu ngeliat kayak menjadi seorang yang dikenal banyak orang tuh sesuatu yang impossible buat aku. Jadi begitu sekarang aku ada di titik ini, aku tuh sangat bersyukur. Jadi emosional juga sih, kadang-kadang kayak sensitif juga kalau ingat masa lalu, masa kecil, karena aku bener-bener dulu tuh bermimpi banget buat bisa ada di sini. Sampai kadang-kadang tuh kalau ada meja atau apa tuh aku selalu berandai-andai kalau aku tuh di atas panggung. Oke. Wow. Apa yang ada di bayangan kamu? Maksudnya mimpi terbesar kamu itu apa pada saat itu? Aku tuh pengen banget bisa nyalamin tangan orang dari atas panggung sebenarnya. Karena aku ngeliat mama dulu gitu kan, terus kok mama bisa bikin orang seneng dengan cara dia sendiri. Jadi aku tuh bener-bener pengen banget ngelakuin apa yang mama lakuin, karena emang itu emang dari akunya juga. Terus dulu tapi aku jago kandang juga. Aku tuh pemalu parah. Masa sih? Aku tuh pemalu banget, bener-bener pemalu banget. Aku nggak punya tekad buat perform di atas panggung tuh nggak ada sama sekali. Oke. Masa sih nggak nyangka loh. Kirain kan extrovert, you're very bubbly, very apa ya, very extrovert aja. Tapi dulu aku tuh bener-bener pemalu banget. Kayak nama aku disebut aja tuh aku malu. Di present, apalagi kan dulu nenek aku juga guru ya. Jadi dulu kalau ada lomba nyanyi, aku tuh seneng banget. Pengen ikut sekali. Tiba-tiba pas sudah giliran aku dipanggil, aku nangis minta pulang karena aku semalu itu. Lomba di RT juga nggak mau nyanyi, mau fashion show pun ngadet, nggak mau, malu banget. Kenapa? Apa karena pressure kah? Kayaknya nggak karena apa-apa deh, karena emang masih kecil aja mungkin ya, malu diliatin orang, terus jadi kayak diliatin, terus orang ngeliatin dari eye level yang berbeda, jadi itu aku malu gitu. Iya, tapi menarik sih kalau kamu cerita, karena aku selalu bilang ya, kadang-kadang kan kayak ketika kita sudah berusia, terus kadang-kadang kita suka lupa pengen tahu apa sih passion kita, sesuatu yang membuat kita berbunga-bunga itu seperti apa. Dan saya selalu bilang salah satu clue-nya kan itu kayak puzzle ya, kita harus bisa mencari clue, dan salah satu clue-nya itu sebenarnya ada di masa lalu. Jadi ketika kita lagi kecil, usia mungkin 4-5 tahun, di mana nggak ada orang yang lihat satupun, kamu tuh lagi ngapain, main apa gitu, melakukan apa. Nah itu salah satu clue di situ. Jadi kalau kamu bilang tadi kamu naik atas meja, terus kayak nyalamin orang. Oh my god, iya benar. Dan itu bukan berarti kamu harus jadi penyanyi ya, tapi there is some your inner child yang sebenarnya orang nggak ngelihat gitu kan, beda-beda. Ada yang masak-masak, ada yang pernah jadi guru gitu. Tapi when you do that is exactly ada sesuatu inside you yang sebenarnya itu membuat kamu alive, dan now you fulfilling that gitu. That is so sweet, that is so nice. Iya. Wow. Aku dulu juga gitu. Iya. Tapi aku mungkin agak berbeda ya. Cerita dikit ya jadi ya. Jadi dulu kalau aku masih kecil, itu aku suka banget kalau nggak ada yang lihat, itu aku suka banget di depan TV. Tapi TV-nya tuh aku matiin. Zaman dulu kan TV-nya masih hitam ya. Jadi kalau dimatiin itu kita bisa ngeliat bayangan kita sendiri. Jadi aku tuh selalu ngebayangin aku lagi di TV, tapi kayak joget-joget aja, nari-nari gitu. Terus when I look back, berarti kan apakah saya mau jadi penyanyi, apakah saya mau jadi
public figure, enggak sih, nggak kepikiran jadi penyanyi juga, nggak kepikiran jadi nari juga. Cuma tujuannya saya I just want to make people happy. I just want to make people ya gembira. Karena dari sejak kecil makanya mama namain aku Ria, ya Mary Riana gitu kan. Ria ya intinya yang membawa kebahagiaan gitu, bukan cuma buat mama, buat orang-orang juga. Jadi aku tuh dari kecil ngebayangin ya udah di depan TV tapi ya just make people happy gitu. That is very sweet ya. Betul. Jadi sometimes ketika kita go back ke masa kecil kita, there is our inner child yang sebenarnya melakukan hal-hal yang kesannya aneh banget. Tapi there is something inside that spark within you yang sebenarnya it brings you closer to your destiny. Amin, gitu. Hopefully. And you are living it today, right? Amin.